Ya, teman-teman, kita mulai lagi dari Mister R triple satu ya. Bahas BRIS dalam 3 hari turun 15%. Nanti kita bahas ya untuk BRIS ya, karena yang sekarang sudah mulai mau dibahas teman-teman ya. Ada beberapa emiten ya. Baik, nanti kita bahas untuk BRIS dari Bro Heria Pandi ya. Triple 78 bahas WIM. Nanti coba bahas WIM ya. Karena sudah mulai diboles kemarin teman-teman ya. Terus dari Mister Heria Pandi juga, Bro Heria Pandi juga sudah. Terus untuk Oyen Maung kaki sudah ya dalam masuk hari ini dibahas teman-teman, mudah-mudahan bisa kebur hari ini ya. Terus untuk di video ini maksudnya teman-teman ya. Dari Bro siapa nih? Kidos Play As ya. Update doh. Nanti kita doh ya, kita bahas. Doh itu udah masuk belum ya? Oh, dos yang udah masuk. Doh belum berarti teman-teman ya. YOTF, aku masih malah dibanting. Apa ini permainan market maker? Nanti kita bahas ya. YOTF udah masuk ya YOTF ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Iyad Ahmad ya 5261. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon analisa Nano Sola Goto. Terima kasih, semoga sehat. Amin amin ya. Goto udah masuk belum Goto? Oh Goto udah masuk nih ya. Berarti tinggal Nano sama Solanya ya. Nanti kita bahas Nano sama Sola di sini ya. Kita masukin sini Nano sama Sola. Terus dari siapa nih? Dari Bro Masur Kobatin ya 1563. KF 3 hari dah mulai rame katanya belum masuk, baru mau ancang-ancang mau ambil di harga berapa 1 sampai 2 bulan. Ini dari sama ya dari Bro Masur Rahim juga ya. KF ya. Sorry. Oh jadi hilang. KF ya kita cek KF ya nanti ya. Karena sudah di watchlist teman-teman. Terus dari siapa lagi nih? Dari Bro Sol Ahmad ya. Terima kasih. Terus dari Bro Ahmad, terima kasih sharingnya. Salam sehat dan sukses selalu. Amin. Makasih ya Bro So Ahmad ya. Dari Rian Mahendra, titik MBA Bang, tim RU, Arhunter nih, Arhunter. Kalau Arhunter, MBMA ya. MBMA. Kalau Arhunter teman-teman ya, eh, harus terima konsekuensinya ya. Karena besoknya bisa bisa jadi dia turun drastis teman-teman ya. Atau enggak kalau lagi beruntung ya. Kalau Arhunter itu ya bisa naik sampai beberapa kali lipat teman-teman ya. Oke, makasih ya Bro Rian. Nanti kita bahas ya untuk MBMA. Terus dari Anteni Ruki ya, tolong bahas BRIS. Apakah sudah boleh masuk? BRIS sudah masuk ya BRIS ya. BRIS nah, udah masuk ya. Ini dari akun Mobile Legend JS1VZ ya maaf. Buat perbaikan channelnya, Bang mau kasih saran pakai alat bantu kayak mikrofon. Gitu Bang, biar agak soft suaranya, selebihnya keren. Makasih. Oh, luar biasa, saya juga sudah kepikiran mau pakai mikrofon ya, yang berdiri itu tuh. Cuman lagi mikir-mikir dulu tempat juga harus apa namanya, harus agak enak juga teman-teman. Nanti kita perbaiki semuanya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Saya pun lagi mencari-cari teman-teman ya, biar suaranya juga lebih pulen. Pulen apa bahasa teman-teman ya? Halimpu. Biar lebih lembut lah suaranya teman-teman ya. Oke dari short price ya, izin Kija kenapa volume banyak tapi seperti ditahan kenaikannya. Nanti kita bahas Kija ya. Kita bahas Kija ya. Oke bro, mungkin sampai situ dulu ya. Untuk pembacaan komentarnya, maka kita akan bahas langsung ke punya emiten teman-teman sendiri ya. Tapi saya minta seperti biasa untuk yang pertama kali itu dibahas IHSG sama 4 bank aja. Tidak lebih daripada itu. IHSG kita dalam masih posisi uptrend ya, masih belum jebol MA20-nya. Target penurunannya pun belum tercapai dengan baik, ya biarin aja teman karena posisi lagi uptrend. Cuman hati-hati aja ini MA10-nya sudah mulai nikung ke bawah ya. Dan per hari ini 434,5 miliar foreign keluar, tapi kenaikan ada 24 poin ya atau 0,34. Dan ini sangat bagus sekali transaksi ya 14,8 triliun teman-teman ya. Baik sangat senang sekali teman-teman kalau transaksi seperti ini ya. Apalagi kalau ditambah dengan 3 sesi ya. Minimal nambahlah 5 triliun teman-teman ya. Jadi lebih ramai lagi. Oke. Teman-teman ya, kita dalam posisi ada pembuangan, tetapi secara TA masih posisi uptrend dan transaksi hari ini BI sangat senang sekali. Oke. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar pun terima kasih selama ini teman-teman ya.
Berkat teman-teman, video-video yang saya bagikan itu bermanfaat. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan support berupa doa juga, terima kasih teman-teman ya. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan super thank ya. Terima kasih super thank teman-teman. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, BBRI koreksi agak panjang dikit ya, sudah melebihi MA20-nya. Ada tanda penurunan di angka 3.990 ya, mudah-mudahan ditahan di area situ. Dan dia juga sudah meninggalkan jejak kenaikan, yaitu si kepala merah teman-teman di angka 4230. Nah, per hari ini ada pembuangan daripada Bana Loka, Bana Foreign pun ngebuang tapi tidak terlalu banyak, sekitar 414 miliar aja. Dibanding dengan pengambilannya lebih banyak pengambilan. Kenapa dia perlu teman-teman? Pembuangan itu perlu. Kalau terlalu banyak ngambil teman-teman nanti masuk ke profil lagi gitu ya. Wah ketahuan, sebenarnya ketahuan. Kenapa harus ada koreksi itu untuk itu teman-teman ya. Untuk membuang barang-barang dia biar nggak tidak masuk ke profil, biar nggak ketahuan teman-teman ya. Beda dengan seorang investor yang bikin ketahuan di profil teman-teman ya. Tapi untuk yang penggerak BBRI mah nggak perlu lah, yang penting dia menggerakkan ya wajar. Makanya kalau ada kenaikan terus koreksi itu sangat wajar sekali ya. Nah, asalkan jangan sampai jebol support-supportnya, berarti jebol support area sini, teman-teman di area 4.300 banget turun ke bawah lagi. Kalau dia masih turun masih di MA 20-an atau lebih sedikit ya, mungkin sangat wajar. Tapi kalau sudah ke 4.000 turun ke bawah, hati-hati bisa menjebol area 3.700 untuk menjemput PR-nya kembali teman-teman ya. Oke. Walaupun ada penurunan pembuangan dari seorang bandar foreign teman-teman ya, ada YU sudah mulai masuk, teman-teman sudah mulai bagus ya. RX sama CJW keluar ya, BB keluar ya, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Yang penting secara TA ini nanti amannya di sini teman-teman. Kalau dia ada pantauan dari 4010 itu akan baik, teman, karena untuk menutup di sini ada PR, di sini ada gap teman-teman. Ini gap yang ketutup dikit ya, ini gap. Nah, sini juga ada gap yang sangat lebar kan di area 3.700. Sebenarnya kalau untuk menutup PR-nya ya nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting dia pas menutup PR-nya langsung up lagi gitu ya. Ya teman-teman, walaupun ada penurunan, tapi bandar lokal pun masih berada banyak barangnya masih tersimpan, dan bandar foreign pun demikian. Jadi walaupun ada pembuangan secara TA masih posisi downtrend, tapi pengambilan dari seorang bandar lokal dan foreign pun masih posisi bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk BMRI kita cek BMRI. BMRI pas banget ya, 2-3 hari ini ditahan ya di area tanda penurunannya di angka 5.025. Ini bandar lokal masih keluar, bandar foreign pun demikian. Sekarang bandar foreign keluar 112 miliar ya. Di sini ada siapa yang keluar teman? Ada si RX ya. Bukan ya, si BB keluar, BK keluar teman-teman ya. Tapi YU masuk ya. Tadi di BRI juga YU-nya masuk ya. Sorry tadi di apa namanya? Di all kan teman-teman ya. YU masuk kan? Oh iya benar masuk ya. YU masuk. Untuk BMRI YU masuk ya. Kalau YU masuk sih aman teman-teman ya. Kalau YU kan broker besar juga teman-teman ya. YU masuk ya 20 miliar ya. Dan ditahan di area sini tanda kenaikan ada di angka 5325, dan per hari ini juga dia meninggalkan tanda kenaikan walaupun sedikit ya. Masih banyak bandar foreign sama lokalnya, masih banyak barangnya, mungkin tinggal setengah lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan besok ada dorongan ya di hari besok ya 5025. Mudah-mudahan besok ke area 5300 ya. Karena sekarang masih buangan, kemarin sekitar berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5 harian ada buangan ya teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk BMRI walaupun ada buangan tapi YU sudah mulai masuk kembali, walaupun BB sama BG keluar tapi YU sudah mulai masuk. RX juga sudah mulai masuk, lumayan teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa nyampe ya besok ya ke angka 5.320-an ya. Tapi kalau jebol hati-hati bisa ke area 4.800 pas teman-teman di RPC Gusnya untuk menjemput PR-nya teman-teman ya. Ya teman-teman, BMRI seperti itu ya. Sekarang ke BBNI. BBNI. Wah, BBNI jebol teman-teman nih. MA20-nya jebol. Tanda penurunan jebol. Waduh, nggak apa-apa teman-teman ya. Wajar teman-teman ya. Saya tidak punya tanda penurunan di area sini, hanya ada di angka 4.100. Jadi kita akan mengandalkan si porennya teman-teman. Poren apakah ada dorongan nanti ya. Mudah-mudahan sih ada dorongan ya. Kalau dia lepas lagi ya bisa ke area sini teman-teman ya. Ke area 4.110 ya. Mudah-mudahan ditahan teman-teman, tidak jatuh dari situ ya. Mudah-mudahan tidak jatuh setengah lah, minimal di angka 4250 lah teman-teman ya. Karena simpan lokal per hari ini pun sudah masuk ya, sekitar 60.000 rod, dan bandar foreign sudah masuk 14,2 miliar ya. Di sini ada si AK, YU sudah masuk teman-teman ya. Walaupun ada pembuangan dari bandar RX, BK teman-teman, tapi YU sudah mulai masuk walaupun sedikit, tapi YU masuk, AG sudah masuk. Ini AK bagus teman-teman, AK itu bagus ya.
Oke, teman-teman ya, dia samping dia ada tanda penurunan, ternyata dia juga mengasih tanda kenaikannya di angka 4.420 ya. Posisi santai aja dulu teman-teman, biarkan dia masuk dulu ke jalurnya ya, biarin ya turun. Kalau turun BBNI santai aja teman-teman ya. Ini emiten bagus teman-teman ya, kalau turun ya ambil, nanti ambil ketika dia si MA10 sudah mulai masuk lagi teman-teman ya. Karena benar lokal siapapun pun sekarang sudah ngambil gitu kan. Smart money pun sudah mulai ngumpul teman-teman, sudah mulai baik ya. Walaupun ada pembuangan kemarin ya, ternyata hari ini diambil kembali. Lanjut, ada BBCA. BBCA ini sudah keluar dari jalurnya teman-teman ya. Saya hapus dulu ya. Padahal ini ada gap yang sangat lebar di sini ya. Ternyata dia nggak mau. Dan per hari ini pun dia meninggalkan jejak kenaikan ya. Di angka 9.100. Ada tanda penurunan di area 8.670-an teman-teman ya. Dan per hari ini si Polen keluar 231 miliar. Kalau kita lihat dari pengambilannya, setengahnya sudah keluar. Artinya walaupun setengah sudah keluar, tapi dia kan masih meninggalkan barang banyak teman-teman ya. Masih ada setengahnya lagi, jadi santai aja. Walaupun sampai ke 8675, nah ini kesempatan teman untuk ngambil lagi. Ya bagi yang belum punya, tunggu betul-betul sampai si EMA-nya masuk kembali ke area MA10-nya teman-teman ya. Biarkan si MA10-nya itu dikejar sama si candle teman-teman ya. Kebiasaan itu nih si MA-nya itu dikejar teman-teman ya. Beda, ada yang ngejar si MA-nya ngejar candle, ada si MA-nya dikejar sama candle. Model ini kan dikejar nih dari bawah tiba-tiba ke atas kan nyambung. Ini juga dari bawah ke atas deh. Beda dengan emiten yang model gini nih, kan ada yang nyambung si MA-nya dikejar sama si candle teman-teman ya. Model ini kan si MA dikejar sama candle. Oke teman-teman, untuk si BBCA seperti itu ya. Harap hati-hati aja karena ada tanda penurunan di angka 8675, setengah dari barangnya sudah mulai keluar ya. Hati-hati aja kalau mau ngambil, nanti upayakan nanti ngambil di MA10 aja, bisa seperti biasa teman-teman, MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ini mudah-mudahan ini kan mau dead cross ya, mudah-mudahan tidak jadi dead cross ya teman-teman. Ini mudah-mudahan ada dorongan nih, minimal dorongan ke angka 9.400 ya. Ini gap yang sangat lebar sekali. Ini mudah-mudahan besok kan Kamis ya, nah Jumat kan libur nih. Nah, penutupannya mudah-mudahan dihijaukan teman-teman, karena ini si barangnya sudah mulai keluar setengah teman-teman ya. Oke teman-teman, BBNI sudah, sampai BBCA, sekarang ke Goto teman-teman ya. Ini Goto, Tadi sudah mulai doji dua hari itu mulai doji, dan hari ini 97,9 miliar. Si Poren sudah mulai net buy. Sayang banget jauh keluar ya di sini ya. Oh ya, dia ini teman-teman ya. Disediakan sampai ke 65 kan lumayan teman, sekitar 4%-an ya. Ya 4%-an teman-teman, kalau teman-teman bisa memanfaatkan. Kalau tadi ya di angka 65-an ya bisa dijual di 64 teman-teman ya. Lumayan itu teman, kalau teman-teman punya 53 miliar gitu kan. Dikali 2%, lumayan kan teman-teman ya. BK sudah mulai masuk, KZ masuk, OD masuk, porennya ya. Tapi yang terus si BK nih teman-teman, si masih akan sudah mulai masuk, bagus ya. Walaupun YU sama RE keluar. Di sini itu si Goto itu biasanya dipegang sama si YU, teman, sama si BK sama si YU ya. Kemarin kan sama si BB, nah BB sudah mulai masuk lagi ya. Si poren sebenarnya sudah masuk. Kita cek domestiknya, BB keluar nggak? Masih keluar nggak? Hari ini BB tidak masuk, tidak keluar ya. Cuman porennya aja yang masuk teman-teman ya. Jadi ini adalah bandar lokal lagi jual dulu, biarin aja teman-teman ya, biarkan dia habisin barang dulu karena sudah mulai tipis barangnya. Nah ini sudah diambil sama bandar Poren, ya bagus lah teman-teman. Nanti kedepannya ya harus gantian gitu kan. Nanti si bandar Poren yang ngejualin, nanti si bandar lokal yang ngambilin. Saya pikir sih itu akan lebih sehat lagi teman-teman ya. Smart money sudah mulai masuk, saya pikir sih ke target ke sini bisa tadi aja kan bisa sampai ke 65 ya. Padahal targetnya dikit 66 nih, di angka tanda kenaikannya ya. Sudah mulai bagus teman-teman. Saya pingin kesini aja nih ke angka 58 ya, 59 ya. Ya biar tuntas nih PR-nya, kan sudah nggak punya PR lagi nih. Di angka 59 nih ya. Wah ini kalau kesini lebih enak kali. Jadi dia tidak punya PR lagi gitu kan. Habis gitu bikin PR baru gitu kan. Keren teman-teman ya. Oke teman-teman, tunggu aja ya sampai betul-betul kalau pengen uptrend. Tunggu sampai MA10. Santai aja teman-teman ya. Ini juga emiten yang bid turnovernya besar gitu kan. Jadi untuk naikin juga cenderung harus mempunyai banyak modal gitu kan. Sekarang juga sudah mulai diberhentikan PR, berhentikan semua kejemput kan, semua PR yang saya PR-kan kan, semua yang saya targetkan PR-nya semua sudah kejemput kan. Nah, tinggal dua lagi nih. Kemarin sudah kesentuh kan di angka 61 nih.
Tinggal di angka 59 ya, dan mudah-mudahan ke 59 lah teman-teman ya. Biarin aja si barang lokal buangin dulu gitu ya. Nanti si ambil ya barang foreign nanti kebalikan atau enggak dua-duanya memaaf harga. Itu lebih keren lagi ya. Oke teman-teman, si Goto seperti itu ya. Tinggal dua lagi nih PR-nya teman-teman. Tunggu aja sampai batu-batu si emas sebelumnya di bawah karena mau menuju ke atas kalau mau ngambil, kalau mau average pun demikian teman-teman. 70 80 masih kejemput, tenang aja teman-teman ya. Lanjut ada Adro. Ada Adro, ada Adro. Adro. Sip. Nah, ini Adro nih ditahan teman-teman ya di tanda penurunnya ya. 2090 ya. Kalau dia jebol teman-teman masih ke level 2060 masih aman ya. Ingat ya ke sini masih aman. Tetapi kalau sudah jebol hati-hati. Saya hanya punya tahanan di angka 1900. Ini harga wajarnya 1800. Nah, mungkin wajar ini mau diturunin dulu, tapi kalau berdasarkan PBB ya ini masih posisi murah. Karena apa? Karena 2500 adalah harga wajar berdasarkan PBB, teman-teman ya. Perhatikan teman-teman bandar lokalnya sama bandar foreign ya, cenderung dia keluar, perhatikan nih. Dia bandar foreign itu keluar sejak tanggal 7 Maret ya, 7 Maret ya, semenjak ada aksi buyback ya. Nah, mudah-mudahan ditahan teman-teman di MA 200 di MA 20-nya ya. Nah, si bandar lokal pun demikian. Kenapa katanya kok jualan katanya. Nah, ini kalau jualan pasti ada yang nerima gitu aja teman-teman ya. Apalagi ada aksi buyback ya dimanfaatkan lah teman-teman ya. Oke, ini teman kita banyak yang ngambil. Ada MG, ada KI teman-teman broker besarnya. Nah, di sini Smart Money sudah mulai ngumpul, teman perhatikan nih. Smart Money sudah mulai ngumpul. Nah, dipastikan jadi barang-barang lokal sama foreign ini ditambung sama Smart Money. Mungkin sebagian ada retail, sebagian daripada Smart Money karena per tanggal 4 terlihat jelas di sini Smart Money masuk ya. Nah, barang lokal sama foreign keluar. Nah, yang banyak kan teman-teman kita nih, nah disinyalir sebagian itu masuk ke Smart Money teman-teman ya. Oke, YU sama CP nih sebagai domestiknya untuk bandar lokalnya. Foreignnya itu ada ZPC, EP sudah mulai masuk, YU sudah mulai masuk. Bagus teman-teman. EP ini walaupun retail teman-teman, tapi kalau sudah masuk ke foreign bagus juga teman-teman ya. YU agak sudah mulai masuk, si AK sudah mulai masuk. Saya pikir sih bisa lah. Jadi dia kalaupun jebol di tanda penurunannya, kalaupun jebol ke angka 2060-an di sini MA10 nih teman-teman ya. Masih aman secara TA ya, tapi kalau sudah jebol area MA20 hati-hati bisa sampai ke angka 1925 untuk menurunkan tensinya berada di posisi 1800 berdasarkan PR rasio teman-teman ya. Oke teman-teman, Ado lihat posisinya dulu deh. Posisi di sini. Udah, oh belum disetting teman-teman nih. Belum disetting nih. Adro, Adro. Adro. Ya, Adro masih di bawah posisi harga tengah, teman-teman. Artinya masih posisi agak murah dikit ya. Nanti kalau mau nemusin mungkin masuk ke harga tengahnya mungkin akan lebih baik lagi, teman-teman ya. Emang gak sulit masuk ke harga tengahnya ya, malah diturunin kembali ya. Ya mungkin mereka lagi posisi buyback juga, teman-teman. Jadi mungkin mau ngambil di bawah harga tengah ya. Artinya dia mau diambil harga murahnya dikit ya. Karena kondisinya itu dari tahun berapa nih? Tahun 2022 itu cenderung harga tengah, mantul di harga tengah langsung ke harga lebih tinggi lagi, tapi dia tidak pernah menyentuh harga opernya, artinya masih ada potensi untuk naik teman-teman ya. Sekarang masih posisi agak murah dikit teman-teman ya. Oke, jadi Adro hati-hati aja, soalnya lagi ada pembuangan ya daripada bandar lokal sama foreignnya. Cuma yang masuk itu Smart Money aja. Kalau pengen lihat nanti sideway, nanti Smart Money masuk tinggi, nah teman-teman nanti kalau mau masuk upayakan teman-teman nanti si MA 10-nya sudah mulai masuk lagi di bawah kernel lagi ya kalau mau masuk ya. Kalau mau average, nah kalau dari sini ke angka sini mah nggak usah average lah teman-teman, santai aja ya. Kecuali kalau sudah mulai ke level 1800, tunggu dulu sampai betul-betul si MA 10 itu di bawah kernel kembali teman-teman. Karena posisi sekarang lagi posisi buangan dulu ya. Oke teman-teman, ada seperti itu ya. Sekarang IOTF ya, IOTF, IOTF. Jadi ada ada teman kita nyangkut di 11% di OTF. Kok nggak masuk? Nggak masuk tuh. Nah, ini katanya lagi ada aksi kok malahan turun. Nah, itulah teman-teman ya. IOTF. Udah sedikit lagi ya ke targetnya. IOTF udah selesai pengawalan ya. Oh, belum. Aduh, dikit lagi ke target utama. Pada teman-teman ya. Gimana dong ini ke target utama nih? Dikit lagi 300. Ya, nggak jadi dong teman-teman ini ke target utamanya. Kita pencapaian dulu ya. Pencapaian dulu tercapai. Udah lama ya nggak di itu ya.
Tanggal berapa tercapai ini? Tanggal 2 Juni ya. 02 di sini kan? Ya 02 Juni 06 25 ya. Dengan open gap gitu ya. Dengan open gap nggak asik juga teman-teman keluarnya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Nah ini kan saya anggap aja selesai, tapi saya akan bikin tanda kenaikan baru di situ ya. Tanggal berapa ini? Sama tanggal 2 Juni juga ya. Saya bikin dulu teman-teman ya, tercapai dulu deh. Tercapai 04 02 ya. 02 06 25 ya. Ya, pada dikit lagi teman-teman ya ke targetnya. Kita hapus dulu sini ya. Kita bikin dulu yang baru teman-teman ya. Sip lah teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman kalau yang ambil dari bawah sudah take profit lah teman-teman ya. Ini tanda kenaikan di angka 262 teman 262 ya. Kita cek di sini OTF ya. Padahal saya mau apa namanya saya bilang sedikit lagi nih saya bilang di sini ya. Target utamanya di angka 300 kagak mau. Ya udahlah kalau kagak mau. Tanda penurunan sudah mulai dijebol ya. Ini teman-teman ya. Ini kedua juga sudah dijebol. Artinya sebenarnya target teman-teman kalau yang bersyukur mungkin sudah cuan teman-teman ya, sudah cuan ke target sebelum target utama ya. Ini malahan target yang keempat teman-teman ya. Artinya sering kejemput teman-teman ya. Nah, mungkin nanti teman-teman ke depan ketika teman-teman sudah menyanakan dirimu ke atas ya, udahlah udah nggak kuat, ya udahlah saya take profit aja mungkin bisa seperti itu ya. Untuk mensiasati teman-teman beli di harga mahal. Ini posisinya itu harganya sih belum mahal teman-teman ya. Harganya belum mahal, kemarin itu di angka 221 itu 2220 ya. Cuman sedikit lagi dia itu emang cenderungannya paling tinggi itu di angka 300. Jadi teman-teman saya pernah ngobrol, saya bilang kan udah di sini aja lah, udah cukup gitu. Kalau mau ke target utama ya silahkan aja. Cuman ya ini juga hanya sedikit lagi tercapai teman-teman, hanya sedikit lagi tercapai. Cuman tidak mau gitu ya. Posisinya sudah saya bilang waktu di sini juga kan si bandar lokal lagi jualan, tapi Poren cenderung akumulasi. Sebentar ya. Nah, teman-teman, nanti teman-teman ya, ini kan posisinya si bandar lokal lagi jualan. Ada tanda penurunan di angka 181. Nah, itu mudah-mudahan ditahan di sini ya untuk kenaikan yang kedua. Kalau kejemput teman-teman udah take profit aja karena sedikit lagi kan mencapai target utamanya. Saya tidak punya target lagi di atas. Nah, ini tanda kenaikan teman-teman ya. Ini kenaikan bukan ya? Kita cek dulu nih. Oh, ini juga tanda kenaikan nih. Nanti buat ke depannya mungkin ya. Kalau teman-teman belikan sudah mulai di harga agak atas dikit teman-teman ya. Kalau 11% dari area sini, teman-teman beli di harga berapa ini? Padahal kalau saya sendiri ya, rasanya sudah ngasih, teman-teman beli di pucuk ya. Beli pucuk ini maksud saya teman pucuk sini ya. Padahal udah saya kasih tahu teman-teman kalau sudah nyampe lewat harga tengah itu kan posisinya mahal, udah harga premium. Nah, sedangkan dia ini dijual di harga murah sampai ke harga tengah. Jadi kalau di harga ke atas itu bonus teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti mudah-mudahan bisa 302 ya. Mudah-mudahan 302, tapi ini tanda kenaikan sudah mulai sudah mulai diperlihatkan ya sama dia. Jadi walaupun nanti turun ke bawah lagi ke level murahnya, nah suatu saat dia akan ke atas lagi. Kenapa? Karena ini standarnya di sini di angka 220 ya di harga tengahnya. Jadi kalau dikasih ke atas sedikit ya bonus lah teman-teman ya. Oke teman-teman, perhatikan teman-teman untuk hari ini itu ternyata si Bandar Poren sudah mulai masuk ya 675 juta aja. Kita lihat CC sudah mulai masuk ya. Nanti manfaatin aja ya. CC jualan nggak jualan ya, ngambil 27.000 jual 893 artinya masih banyak pengambilannya daripada pengeluaran. Ditambah si AK juga, si BK juga sudah ada. Saya pikir sih bisa lah teman-teman pantulannya ya. Ini pantulannya sedikit lagi. Ada aksi korporasi ya, buktinya ada aksi korporasi itu bandar lokal cenderung dibuang. Perhatikan di bandar lokal sudah ngebuang sejak tanggal ini nih, sejak tanggal 19 Mei ya. Nah, aktifnya itu ngebuang di sini teman-teman, tanggal 26 Mei aktif dia ngebuang. Diambil sama bandar Poren, di markup harganya dimakan si barang bandar lokalnya dia sama bandar Poren, dan dia langsung ngejual di harga tingginya kemarin tanggal 2 ya, pas di sini teman-teman ya. Pas sampai target kenaikannya, nah ini target utamanya di angka 300, langsung didowntrendkan melebihi MA20-nya.
Nah, karena MA20 sudah dilewati ini mudah-mudahan sih ini menjadi apa namanya ya, prank aja dikit lah teman-teman karena si Bandar Poren sudah mulai ngambil ya. Kecuali kalau si Bandar Poren tidak mau jualan di harga atas ya mungkin di harga setengahnya bisa jadi teman-teman. Makanya kalau besok dia bisa melewati 2 3 4 lagi, berarti dia mau melanjutkan kenaikan lagi bisa ke level harga target utama. Tapi kalau dia cenderung ditahan di sini teman-teman tidak mau jebol, dijebol sama shadow aja ya teman-teman waspada bisa turun kembali ke bawah ke angka 178. 178 teman-teman harap hati-hati bisa jebol ke MA 200-nya di sini MA 200 ini. Cuma sayang di sini MA 200 saya tidak punya tahanan, hanya ada tahanan di angka 123 itu tanda penurunannya di situ. Ini ada tanda penurunan juga ada di angka 180. Jadi posisi EOTP ini kalau sekarang itu sedikit agak murah ya. Karena masih sudah keluar dari harga tengahnya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara. Apabila bisa ngejebol teman-teman area 236, cenderung dia akan up bisa nyampe ke 260 lagi. Mungkin teman kita yang nyangkut 11% mungkin bisa kejemput. Tapi hati-hati kalau dia tidak bisa ngejebol ini di angka 232, berarti dia cenderung mau dibawa kembali ke bawah ya teman-teman nanti tunggu aja di bawah. Di sini. Nah, karena di angka 102-an lah. Kalau dikasih bonus ke harga paling murahnya di angka 83, teman-teman. Cara ngambilnya bagaimana? Biarin aja dulu turun ke bawah sebawah-bawahnya. Nanti seperti biasa, saya bilang kan kepada teman-teman, kalau mau ngambil MA10 di bawah kanan menuju ke atas, itu paling dasar, teman-teman. Itu paling dasar. Saya pikir teman-teman saya memberikan ke teman-teman yang paling mudah. Belilah di bawah, jual di atas, ya. Saya akan memberikan seperti itu kepada teman. Ya, kalau yang sudah di atas udahlah. Bahkan saya itu membatasi sampai sini aja teman-teman. Saya cenderung ketika emiten sudah di sini ya udah saya waktunya take profit. Kalau dia dibawa ke atas, udahlah itu bukan rezeki saya, rezeki orang lain aja yang berani menjual beli di harga premium. Saya sendiri hanya berani sekarang itu beli di harga bawah sini di garis merah teman-teman. Kalau udah garis merah seperti ini pasti saya beli. Tapi nunggu konfirmasi, konfirmasi bagaimana? Saya akan biarin dia turun ke bawah dulu. Nanti ngambil di harga murahnya. Jadi harga murahnya ketika sudah melewati harga murah banget, baru saya ngambil di harga murahnya. Dengan asumsi itu ketika turun ke bawah pun saya masih santai karena posisi dianggap murahnya. Begitu teman-teman. Apalagi ini si emiten ini si IOTF ini posisinya masih punya milik bandar. Ini PRS-nya 682, artinya ini milik bandar. Tenang aja walaupun teman-teman nyangkut di atas, ya nanti average-nya di bawah aja. Soalnya si bandar lokal lagi jualan dulu, tapi poren sudah mulai masuk, ya mudah-mudahan seperti itu seperti yang saya tadi bilang teman-teman ya. Apabila dia bisa mencapai 232 dan jebolnya pakai candle bukan sampai shadow berarti dia mau melanjutkan kenaikan bisa ke target utama. Tetapi kalau gagal di sini ya waspada teman-teman dia bisa turun ke bawah lagi ataupun dia mau dibawa ke bawah lagi. Kalau soalnya si bandar laporan sudah mulai bagus ya ngambilnya. Caca kalau Caca itu suka ngumpulin barang, maaf harga dan jualan. Makanya ini tidak lama biasanya Caca itu teman-teman ya. Teman-teman si bandar laporan pun sebenarnya belum jualan terlalu signifikan nih baru seperempatnya doang. Baru seperempatnya dia jualan, nah sekarang dia ngambil lagi biasanya si Poren itu juga jualan di atas juga makanya manfaatin aja teman-teman. Nanti kalau mau ngambil lagi atau mau average nanti aja lah teman-teman ya karena untuk konfirmasi aja. Kalau yang mau swing pendek banget gitu teman-teman ya upayakan nanti kalau teman-teman ngambilnya yang masuk sebelah kanan menuju ke atas lagi gitu ya. Seperti biasa aja teman-teman ya. Cuma saya menyarankan pada teman-teman lebih baik nanti kalau si OTP ini ngambil di bawah aja lah gitu ya. Karena ini milik bandar. Setinggi-tingginya milik bandar pasti ke bawahin kok teman-teman ya. Pasti ke bawahin lagi. Santai aja masukin ke watchlist ketika di bawah pakai alarm kalau perlu teman-teman ya. Nah, tanda-tanda penurunannya sudah diperlihatkan sama dia bahkan ke 73 pun saya punya tanda penurunannya di situ teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk apa namanya si ETF seperti ini milik bandar teman-teman ya. Bandar lokalnya sudah keluar tapi porennya belum keluar semuanya, bahkan per hari ini pun masuk. Oke, teman-teman, untuk si ETF seperti itu ya. Lanjut ada DOS, teman-teman. DOS ini adalah salah satu emiten penelitian saya dan sudah mencapai harga IPO-nya atau harga listingnya. Nah, ini bagian kedua, teman-teman ya. Posisi sekarang sudah menjebol tanda penurunan saya teman 1, 2 ya. Berarti posisi downtrend ya. Sudah lepas daripada MA20-nya. Kalau mau ngambil santai aja dulu, jangan ngambil dulu. Kenapa? Karena posisinya lagi konfirmasi mau ke bawah ya. Secara TA. Ingat itu secara TA, teman-teman karena penurunannya sudah dilewatin teman-teman kan. Ini juga pas banget ya. Nah, suka biasanya kalau si foreigner suka ngeprank dikit gitu ya. Ke angka apa namanya? Ke angka 2 MA20 tapi jebol dikit gitu. Kadang-kadang suka nyebol bikin istilahnya bikin apa di situ ya. Bikin kejutan di situlah teman-teman ya. Saya lihat di sini ada tanda kenaikan enggak? Walaupun sedikit kita lihat di sini enggak ada ya.
Mesti gedein teman, kalau digedein baru kelihatan. Datar, datar, datar. Nggak ada teman-teman tanda kenaikannya. Tanda penurunan pun hanya sampai level sini aja ya. Wah, jauh banget ya tanda penurunannya. Di sini aman. Ini aman. Sini doang nggak sih? Sampai sini doang. Jadi ini kita mengharapkan bandarnya bisa mendorong aja teman-teman. Karena ini bandar lokal sudah mulai menutup gapnya kan. Sudah bagus teman-teman ya. Bandar lokal apa sih kendalanya ya? Sorry, sorry. Karena sudah mulai menutup gapnya ya. Kita kecilin lagi. Kita lihat DOS posisi dulu teman-teman ya. Saya kalau melihat sebuah emiten itu lihat untuk posisinya dulu. Posisi murah teman-teman dari harga tengah ke harga bawah teman-teman ya. Artinya posisi murah. Nah, mudah-mudahan besok ditahan di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan ditahan di sini ataupun kurang daripada harga sini di angka 153. Jadi kalau 153 masih turun ke 153 masih aman teman-teman. Kecuali kalau sudah jebol area 151, 150, 149 hati-hati karena sudah mulai jebol supportnya gitu ya. Kalau sekarang hanya baru jebol MA20-nya aja tapi posisi downtrend. Kalau yang baru ngambil tunggu aja sampai dia masuk kembali ke MA20-nya. Mungkin nanti teman-teman bisa memanfaatkan shadownya karena beberapa kali shadow ini nih. Target yang paling dekat di angka 186, posisi lagi downtrend dulu sebentar teman-teman konfirmasi dulu. Nah, ini si Bandar Poren cenderung masih ngambil ya. Pada hari kemarin ya tanggal 3 ada sekitar 270 juta doang yang ngambil. Hari ini liburan ya. Si Poren liburan teman-teman tidak ngambil nih. Bandar lokal yang jualan. Bandar lokal jualan. Tapi yang nerima perhatikan teman-teman. Smart money sudah mulai masuk. Nah, jadi sideway downtrendnya itu ternyata diambil sama smart money teman-teman ya. Sama bandar lokal, bandar Poren sedikit. Smart money lumayan ngambil banyak. Tapi si bandar lokal itu masih ada di dalam teman-teman ya. Kalau teman perhatikan mungkin targetnya ke harga tengah aja lah 194 itu sudah cukup lah teman-teman ya. Kalau dikasih bonus ya bisa sampai ke arah 249 ataupun di bawahnya 230, 239, 240 lah. Kalau saya sendiri menargetkan ke angka 216 sama 264 teman-teman ya. Ini target saya. Ini target yang ketiga kali kalau kesampaian ke angka 296. Ini target yang ketiga kali di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi posisi DOS ini posisi lagi downtrend dulu sebentar, tunggu aja sebentar sampai konfirmasi dia mau jebol support dulu 151 atau dia malahan didorong untuk kembali lagi kepada realnya di MA 10-nya karena di sini smart money sudah mulai masuk ya. Nah, walaupun ada smart money masuk, tentu aja smart money juga kadang-kadang dia nambah muatan di kumpulan berikutnya. Mulai sini kan nih jebol kan smart money cuma pakai shadow aja kan. Tapi ketika smart money masuk di area sini terjadi kenaikan. Ini juga smart money sudah mulai masuk dan tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan smart money masuk tinggi tunggu beberapa hari besok ada kenaikan teman-teman ya. Nanti mungkin kenaikan sementara ataupun tanda kenaikannya di angka 177, targetnya di angka 187. Posisi lagi sedikit agak murah, masih di bawah harga tengahnya. Ini milik fundamental ya 7 teman-teman, artinya kalau PRS-nya 7 di bawah 10, di bawah 20 itu masih milik fundamental teman-teman. Tapi harga wajarnya belum bisa saya hitung karena ini masih kemarin sore teman-teman ya. Masih milik bandar, tenang aja teman-teman ini ya. Kenapa milik bandar? Perhatikan. Bandar lokal itu terus akumulasi, polen pun belum keluar terlalu banyak. Apalagi kemarin polen sudah ngambil sedikit. Tapi walaupun bandar lokal keluarin barang, tetapi dia sedikit barangnya teman yang keluar lebih banyak ngambilnya daripada keluarnya. Ya teman-teman untuk doa seperti itu ya. Saya pikir bisa teman-teman ke target berikutnya lah. Mungkin harga tengah ya 194 itu harga tengahnya masih bisa dicapai di sini nih 192, 194, 195 nah teman-teman. Oke untuk doa seperti itu ya. Lanjut ada HGII. HGI, wis HGI lagi diambil sama bandar lokal dan poin bagus teman-teman nih. Ini acak-acakan ya. Ini punya target utama teman-teman HGI di angka 248 ya. Posisi sekarang, posisi lagi bagus teman-teman nih. Udah mulai ada dorongan dari ke MA 10-nya. Tinggal tunggu satu hari konfirmasi lagi teman-teman ya. Ini posisi aman ya. Posisinya ini posisi support teman-teman ya. Si ekor kembar ya. Posisi support. Karena kenaikan sudah dibikin teman-teman ya. Per hari ini dibikin di sini. Nah, ada kenaikan ya. Tinggal satu dorongan lagi biar konfirmasi si MA 10-nya kelihatan dan menuju ke atas. Karena si bandar lokal sudah akumulasi, Poren sudah akumulasi. Perhatikan bandar lokal akumulasi ya. Domestik ada TP ODAN,
Yang paling banyak si TP sama si OD. Forennya CC dong. Oh CC si AK bagus teman-teman ya. CC urutan kedua dengan lumayan sedikit dah lotnya, tapi AK bagus ya. Lotnya banyak teman-teman ya. AK sudah jualan sedikit dan CC belum jualan. Saya pikir sih bisa lah teman-teman untuk didorong kembali ya. Mungkin bisa sampai ke target 180 tanda kenaikannya di bawah situ ya targetnya di sini. 190. Ini emiten yang punya target utama teman-teman. Artinya kalau punya target utama dia dipastikan akan ke sini. Kenapa? Perhatikan dia emiten yang di downtrend kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat HGI ini posisi di mana. Kalau untuk dos ini hati-hati ya, dia sudah pernah menyentuh apa namanya ini, si dos ini nih. Pernah menyentuh harga over, artinya lebih baik tuh targetnya di bawah harga overnya aja teman-teman. Dos HGI belum pernah menyentuh harga overnya, jadi kesempatan untuk di up-nya ada teman-teman. Oke. Ini 26 masih milik fundamental teman-teman untuk HGI ini ya. Oke, posisi lagi bagus teman-teman ya, tinggal dorongan lagi. Tapi kalau nggak kuat hati-hati, dia bisa turun ke sini nih. Ke angka 159. Nah, dia masih punya PR di angka 145. Tapi penguatan bandar foreign-nya sekarang kemarin sudah jualan nih bagusnya. Nah, mungkin ini jualan bagus karena turun nih. Sekarang ngambil dan bandar lokal pun ngambil. Mudah-mudahan ada kenaikan sedikit lumayan ke angka 179. Lebat dikit bisa uptrend, bisa target ke angka 169. Tapi tetap harus hati-hati, masih ada target penurunan di angka 160. Tapi posisi sekarang itu masih posisi murahnya. Kenapa? Masih di posisi harga tengah ke bawah. Artinya masih sedikit agak murah lah teman-teman. Smart money kemarin masuk banyak bagus banget di sini ya. Ini harusnya di gitu ya. Harusnya teman-teman. Pengennya retail seperti itu ya. CNMA katanya turun terus. Udah berapa tahun ya? 1 tahun nggak turun terus katanya. Ya teman-teman harusnya kemarin itu kalau yang ngambil dia masih di bawah karena menuju ke atas sudah cuan berapa persen nih? Kalau dari sini ya. 30% kan lumayan kali 30 miliar itu lumayan teman-teman kan. Nah, ini sekarang dalam posisi downtrend. Santai teman-teman, kalau saya santai ya. Walaupun banyak ketawanya tapi kan saya memberikan gambaran kepada teman-teman ya. Ini posisi pas banget di tanda penurunannya. 142 ya. Jangan ngambil dulu kalau mau average ya. Kalau teman-teman mau ngambil juga jangan ngambil dulu yang punya di bawah, santai aja teman-teman ya. Karena sudah tahu kan yang di bawah itu targetnya kemana. Targetnya ada di angka 199 sama di angka 232. Atau teman-teman kejauhan MA 200 target sangat relevan banget di sini teman-teman ya. Posisi MA 200 kan masih menuju ke bawah, MA 20 lagi menuju ke bawah, MA 10 lagi menuju ke bawah, MA 20 pun masih berada posisinya di atasnya, ada posisi downtrend. Perhatikan teman-teman bandar lokal masih jualan, bandar foreign masih terus masuk. Artinya apa? Artinya ini si bandar lokal ngejual barangnya ke bandar foreign. Nah, perhatikan di sini teman-teman nih, ada gumpukan kecil di sini. Smart money sudah mulai masuk teman-teman ya. Perhatikan karena smart money masuk teman-teman walaupun sedikit terjadi kenaikan. Smart money masuk dikit terjadi kenaikan. Manfaatin teman-teman itu ya. Kalau teman-teman contohnya nyangkut di harga atas, upayakan average minimal ke harga sini aja teman-teman. Contoh yang paling atas gitu ya. Angka 200 kalau ada modal lagi teman-teman upayakan average di sini aja nih, di angka 165 aja kejemput teman-teman ya. Santai aja ya. Ingat jangan masuk dulu ya walaupun ada pengambilan seorang bandar foreign, karena bandar foreign cenderung waktu naik tidak jualan, turun pun tidak jualan. Cenderung naik ngambil, turun ngambil. Artinya lagi ngumpulin barang. Bandar lokal ngambil, ketika ada kenaikan turun, ketika dia turun melakukan penjualan ya seperti itu. Nanti kalau sudah smart money-nya sudah mulai ngumpul, bandar lokal bisa masuk lagi ketika ada kenaikan yang harga bandar lokal, nanti bisa jadi si bandar foreign jualan. Saya pikir sih ke angka MA 200 masih bisa nih 178 teman-teman ya. Walaupun saya ke angka 198 tapi teman-teman bisa menggunakan target di MA 200-nya di sini di 178 bisa teman-teman ya. Kalau mau ngambil nanti aja dulu teman-teman, santai aja dulu karena terdapat kenaikan di sini nih 149 ada teman-teman ya. Langsung break situ aja sudah MA 10 sudah mulai di bawah, tinggal lihat arahnya aja. Kalau arahnya sudah mulai ke atas sudah dipastikan dia akan up kembali. Ya teman-teman, CNMA seperti itu ya. Jadi masih ditahan di area tanda penurunannya dan ini ada tanda penurunan lagi di angka 132. Oke, teman-teman, posisi sekarang CNMA posisi di mana? Jadi teman-teman kalau posisinya di 200 murah nggak dia?
200 saja posisi murah teman nih. 200 posisi murah di sini nih. Ya. Adanya masih dari bawah harga tengah ya teman-teman. Ini emiten yang di up duluan kan dikit ya. 267 ke angka 313 berarti sedikit ada kesempatan ke atas teman. Kenapa? Karena ini si emiten ini belum pernah menyentuh harga overnya. Artinya ketika sebuah emiten belum pernah menyentuh harga over, suatu saat dia akan kembali lagi ke sini. Dan dia cenderung akan memberikan harga tinggi terbaru. Beda dengan emiten yang sudah mulai jebol area overnya, cenderung ditahan di situ aja, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk CNMA seperti itu ya masih posisi murah sekarang, teman-teman. Tapi teman-teman kalau mau ngambil tunggu aja sampai konfirmasi MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Itu cara yang paling simpel, cara yang paling mudah. Teman-teman kalau mau cari mudah ya seperti itu aja gitu, teman-teman ya. Karena bandar pun cenderung mengikuti MA-nya. Nah, kadang-kadang ketika sudah naik tinggi aja teman-teman suka agak bingung ya. Makanya saya bilang kembalikan ke hukum dasarnya. Beli saham itu di bawah, teman-teman ya. Ya, kalau teman-teman, wah, kapan dibawa ketahuan teman-teman bawa, pakai ini aja, pakai 3 garis ini aja nih, 3 garis ini berketahuan. Kalau dia pas harga tengah harga bawah, kalau dia dibawa ke bawah kembali ke sini, berarti murah banget. Tunggu sampai kapan? Sampai ke harga murahnya. Dan lihat kebiasaannya dia jual di harga berapa, teman-teman ya. Wah, ini kan emiten baru nih, belum ada bikin satu siklus ini teman-teman ya. Ini belum bikin satu siklus ya, teman baru sini doang satu kali nih. 165 oke, kalau dia mau cenderung sudah 2 siklus di sini, berarti dia mau cenderung di angka 165. Tetapi kalau dia bisa ke atas lagi, berarti satu siklusnya di atas, teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, CNMA seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman santai aja dulu. Yang mau average, yang mau ngambil pun santai aja dulu. Yang punya di bawah, udah cuan teman-teman. Terserah teman-teman sih itu mah gitu ya. Kalau yang masih cuan mah. Oke, taksi teman-teman. Kita lihat taksi ini. Taksi. FCA kelas 1 secara masih sideways teman-teman ya, masih sideways. Tapi EMA 200-nya masih di bawah. Candle artinya masih posisi uptrend. Per hari ini ada pengambilan apa penurunan? Coba lihat. Oh dia kemarin teman-teman. Si Bandar Polri ngambil 73.000 lot. Keren juga nih teman si bandar lokal nih. FCA kelas 1 itu yang ngurusin adalah bandar lokal teman-teman ya. 3. Wih, PD teman-teman ya. PD ngambil bagus teman-teman nih. PD di sini aja di sini sebagai bandarnya teman-teman ya. Nah, si bandar sudah mulai ngambil lagi ya emiten taksi ini sejak tanggal berapa nih? Nah, sejak tanggal 23 Mei. Kita cek tanggal 23 Mei. 23 Mei PD teman-teman sama teman kita. Yang paling banyak itu PD sama MG di diselengi sama teman kita, teman-teman ya. Nah, kalian bergaris dari smart money bisa jadi teman-teman ya. Ketika smart money masuk, teman-teman ya, walaupun bandar lokal jual tapi terjadi kenaikan. Teman-teman kalau yang punya taksi, teman-teman ya, ini kan FCA. Mungkin teman-teman tahu sendiri ya cara ngejual sama belinya emang pakai aturan. Teman-teman yang nyangkut karena dia sudah lama, teman-teman di FCA-nya sudah lama. Berarti dia mau dijual di harga FCA. Udah teman-teman average sampai benar-benar kalau teman-teman punya dana di 50 ke atas, average aja sampai teman-teman bisa ke angka 11 perak kalau nggak bisa teman-teman. Kalau nggak di bawah 50 dulu deh cicil teman-teman ya. Karena kecenderungan dia dijual di harga FCA walaupun sekarang lagi posisi MAS 200-nya di bawah candle ya teman-teman ya. Upayakan teman-teman kalau mau keluar aja gitu. Tapi kalau teman-teman saya yakin taksi ini akan ke atas lagi. Ya, kita lihat aja di sini teman-teman si taksi ini posisi untuk LK-nya bagus enggak. Kalau memungkinkan karena kan ini kalau yang emiten-emiten yang di downtrend kan bukan di downtrend kan di FCA kan ya kelas 1 masih ada kesempatan ke angka 50 saja. Yang penting bebas dari FCA dulu teman-teman ya. Targetnya bebas FCA aja teman-teman ya. Ini cenderung 50-an teman-teman ya. Paling tinggi itu di harga murahnya di angka 231. Tapi jangan ke situ, teman ini FCA aja belum keluar gitu. Ya teman-teman ini harapan kita hanya di angka 50-51 aja teman-teman ya. Posisi sekarang sudah mulai diambil sama bandar lokalnya sudah mulai bagus. Secara TA ini secara TA untuk LK-nya masih mendapat kerugian malah lebih besar teman kerugiannya. Kita lihat revenue-nya ada peningkatan atau penurunan dari 915 juta ke angka 668 berarti masih ada penurunan. Belum bisa memperbaiki keuangannya. Walaupun dia tidak punya hutang, tetapi dia belum bisa memperbaiki keuangannya. Artinya secara revenue pun masih belum ada peningkatan. Oke.
net income apalagi malahan nambah rugi teman-teman ya. Hati-hati aja. Kalau dia sudah mulai plus, surplus gitu kan, mungkin di sini ada rekan si Bandar bisa mempermainkannya teman-teman ya. Karena ini berdasarkan PR rasio di angka 2. Artinya di bawah 10, di bawah 20, di bawah 50 itu masih milik fundamental. Jadi harus diperbaiki fundamentalnya. Suka saya bilang kan kepada teman-teman, nanti si emiten ini mau digerakkan berdasarkan fundamental atau bergerak berdasarkan bandar. Ciri-cirinya bandar itu kan biasanya lebih daripada 50, si PR rasio tengah-tengahnya atau lebih daripada 100, itu akan lebih baik lagi. Nah, kalau yang di bawah 50, di bawah 20, di bawah 10 udah peak itu milik fundamental. Jadi yang menggerakkan nanti fundamentalnya. Kalau fundamentalnya baik ya bandarnya semangat teman-teman. Kalau kurang baik ya biasanya cenderung dibiarkan aja, disesuaikan aja kan naik turun naik seperti itu aja teman. Dia tidak mau sampai ke harga yang level yang seharusnya teman-teman ya. CNKO lanjut CNKO ya. CNKO ini udah berapa menit teman-teman ya? Wow, udah 45 menit teman-teman ya. Lagi sideways FCA kelas 1 kelas 5 hati-hati ya. Ini walaupun dia sudah mulai ke 50 ya teman-teman ya. Ketika nomor 5-nya belum terselesaikan atau equities-nya cenderung negatif, teman-teman dia tidak akan bebas daripada FCA. Oke, itu perhatian teman untuk emiten yang ada kelas 5-nya. Kalau kelas 1 oke lah sampai ke 50-51 pun masih posisi aman gitu kan. Mode GIAA, oh GIAA belum itu ya. Saya takut lupa teman-teman ya. Ada yang nanyain GIAA tadi itu ya. Udah saya klik apa itunya? GIAA ya, Garuda teman-teman ya. Jadi kita cek nih ini FCA kelas 5 ini sama teman-teman seperti GIAA, FCA-nya kelas 5 teman-teman ya kalau Garuda itu karena equity-nya negatif. Jadi gitu teman-teman ya, CNKO teman-teman harus siap jualan di harga FCA aja. Ya, ini posisinya FCA ini posisi uptrend tetapi ya saya duaikan ya 33 37 posisinya belum bisa mencapai di MA10 di bawah candle. Sekarang lagi turunkan tapi posisi bandar masih jualan. Posisi bandar jualan tapi smart money sudah mulai ngumpul, sudah mulai bagus teman-teman. Smart money sudah mulai ngumpul, sudah mulai bagus nih. Cuman ya ini harganya kan karena FCA teman-teman ya. Apalagi kelas 1 kelas 5 jadi walaupun dia ke harga 50, 51, 52, 70, 100 tetap dia tidak akan bisa lepas daripada FC aja teman-teman, upayakan jual harga FC aja ya. Nah, karena ini kondisinya nomor 5 teman-teman. Kalau nomor 5 ya tahu sendiri teman-teman, dia harus mempositifkan equity-nya teman-teman ya. Oke, kita cek ya CNKO ini untuk LK-nya. CNKO LK-nya. Nah, ini sudah ada peningkatan teman-teman ya. Secara net income-nya udah bagus ya, 22 ke 35, artinya ada peningkatan. PR sudah mulai 3, udah mulai positif. Revenue 430 ke 425. Nah, cenderung ada penurunan kan. Harusnya revenue-nya juga ditingkatkan ya. Tapi kalau dia revenue-nya menurun tapi dia bisa ada peningkatan, berarti banyak yang biaya yang dikeluarkan, cenderung ditahan gitu teman-teman, cenderung bagus ya. Nah, ini teman-teman equity-nya nih negatif. Hampir 1 triliun, sedang hutangnya 450. Minimal dia itu ya di harga 450 punya equity-nya biar DR-nya itu 1 teman-teman ya. Kalau lebih daripada 1 ya cenderung dia banyak hutang juga gitu kan. Jadi harus ada yang masukin teman-teman ya di sini nih. Sekitar nilainya 1,1 minimal 1,1 triliun teman-teman ya, baru istilahnya si equity-nya positif gitu kan. Kalau nggak revenue harus terus digenjot selama 1 tahun, bisa lah teman-teman 1 triliun begitu kan. Ini aja kan untuk revenue aja 425 teman-teman, harusnya bisa sih teman-teman ya. Kalau bisa mengefisiensikan gitu ya biaya-biaya ya. Sudah mulai bagus teman-teman, LK sudah mulai bagus, mudah-mudahan ini bisa ya. Si CNKW ini mudah-mudahan bisa keluar daripada FCA, dan yang penting ini equity-nya positif aja, mau berapapun yang penting equity-nya positif aja teman-teman ya. Itu akan lebih baik lagi. Biarinlah untuk hutangnya mungkin 1 kali 2 kali daripada equity-nya. Yang penting equity-nya positif. Jadi dia kalaupun keluar daripada harga 50 bisa bebas daripada FCA, ditransaksikan secara normal, lebih enak lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk channel itu ya. Jadi teman-teman harus berharap
ini keluar dari FC mungkin agak sulit sedikit ya karena dia ada di nomor 5-nya. Tetapi kalau teman-teman pengen jualan di FC aja. Oke, teman-teman untuk CNK gitu ya. Posisi bandar lokal lagi jualan dulu tapi Smart Money sudah mulai bagus. Ya, mudah-mudahan bisa naik teman-teman ya. Lanjut ada Sona, teman-teman. Sona Topaz Tourism. Oh, bid dan over tipis nggak teman ini? Si Sona itu ya. Tipis teman-temannya bid dan over tipis hati-hati ya. Bid dan over tipis. Kenapa bid dan over tipis hati-hati? Karena biasanya kalau ngejualnya teman-teman agak lama, tapi untuk memaaf harga dia cepat. Gitu teman-teman, tanda-tanda yang bid over tipis itu begitu. Jadi kalau pingin jualan dia lama nih teman-teman ya. Bisa berbulan-bulan, tapi kalau untuk naikin 1 hari 2 hari pun dia sudah bisa melebihi harga paling tingginya gitu. Ini tanda penurunan sudah dilewat di sini, saya hapus saja. Jadi supportnya di sini teman-teman udah bagus. Posisi sekarang lagi downtrend untuk zona ini. Ada tanda penurunan di mana di sini teman di angka 2870 itu PR-nya. Tapi ini menjadi supportnya teman-teman di sini. Mudah-mudahan memantau di harga support ya. Bandar lokal lagi jualan dikit-dikit, bandar foreign pun jualan dikit-dikit karena bid dan opernya tipis jadi susah ngejual. Tetapi penjualan ini ternyata ditabung sama Smart Money. Perhatikan Smart Money sudah mulai masuk ya. Kalau mau masuk di mana? Nah, nanti mudah-mudahan dipantulkan di area ini teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sebelum 3160 nih, mudah-mudahan dipantulkan ya. Kita lihat zona nih. Zona Topaz. Kita lihat posisi dulu teman-teman ya. Posisi dia di bawah harga tengah, artinya sedikit agak murah teman-teman ya. Tapi posisi lagi downtrend, biarin aja teman-teman. Kalau mau ngambil tunggu aja sampai batu-batu saya sebelumnya di bawah kanan menuju ke atas teman-teman. Seperti biasa aja teman-teman ya. Karena apa? Walaupun di sini perhatikan ya, ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas terjadi kenaikan. MA10 di kanan menuju ke atas ada kenaikan. Manfaatin juga kenaikan itu paling besar berapa persen ini? Manfaatinnya lumayan ya, 70, lebih baik pada 70% ya. 35%. Oke teman-teman, posisi downtrend ya, santai aja untuk pengambilannya. Tunggu betul-betul sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Dan manfaatin shadow-nya. Dan ini hati-hati tipis ya, bid dan opernya tipis ya sana itu. Bid dan opernya tipis. Jadi gampang ngebeli, susah ngejual teman-teman ya. Kalau mau dijual harga rugi bisa aja. Oke teman-teman ya, hati-hati dengan emiten yang bid dan opernya tipis teman-teman ya, cenderung gampang dipermainkan. STAA, wih STAA lagi bagus teman-teman nih, lagi posisi mau uptrend nih. STAA tanda kenaikan sudah dibikin di sini nih, tanda kenaikan 870. Ini tidak bukan tanda penaikan, di sini tanda kenaikan sini aja. 870 ada gap yang sangat luas teman-teman, bagus. Di sini kemarin tanda kenaikan di sini nih. Nah, ini tanda penurunan dulu deh saya kasih di sini. Ada si ekor merah 815. Di sini juga ada ekor merah di angka 795 dividen trap 55 teman, hati-hati ya. Berarti ini harga berapa sekarang? 830 ya, 55. 55830. Berapa persen? 6% teman-teman ya. Sekitar 6%-an di sini berarti. Kita cek 6%-nya di mana. Dari sini. Benar 6% teman-teman. Nah, kurang lebih di situlah teman-teman ya. Benar kan di sini? 55 harga sekarang kan 8 STA. 830 benar. 855 830 betul. 6%. Ya 6% teman-teman, hati-hati bisa turun ke 6% teman ini kan besok tanggal berapa nih? Tanggal 5 kan? Besok tanggal 5 kan? Ya jadi hati-hati dividend trap ya sekitar 6%-an. Hati-hati dividend trap 6%. Nah, kurang lebih di sinilah teman-teman nanti dividend trap-nya ya. Kurang lebih di sinilah ya. Kita catat aja sini dividend trap ya. Nah,
Oke, teman-teman ya. Nah, kalau di angka berapa ini? 780 ya. Posisi aman berarti teman-teman ya. Sini masih murah berarti nanti teman-teman. Targetnya sini aja nih nanti ya 925. Posisi udah mulai bagus, cuma sayang banget DPD trap ya. Hati-hati ya DPD trap ya. Ya teman-teman ya. Kalau 6% masih harusnya ada DPD trap teman harusnya ya. Di atas ada nggak target kenaikan? Kita cek di sini deh. Ada nggak di sini? Oh ada satu nih teman-teman. Nih standarnya sini aja 930 teman-teman nih. 930. Ini target sini aja nih. Nanti ya, ini ada DPD, hati-hati DPD trap aja sini nih. Nanti target ke sini aja karena pembuangannya lagi lumayan bagus teman-teman ini. Pembuangan lagi lumayan bagus. Perhatikan nih bandar lokal yang ngebuang, bandar foreign pun ngebuang. Nah, bandar foreign masuk sedikit nih, ya. Bandar foreign masuk sedikit. Kita lihat bandar foreign siapa. Ya, teman-teman ya, ini ada bandar foreign masuk siapa ini ya? Alexia AK 1 miliar teman-teman ya. Nih, Cece ngambil 5.000 lot sedikit ya. Ya teman-teman ya, hati-hati itu aja ya. Mungkin nanti kalau tidak terjadi DPD trap, keren berarti teman bisa sampai harga sini ya. Tapi kalau 6% ya mudah-mudahan sih kan 6% lumayan lumayan besar juga teman-teman ya. Lumayan juga 6% sampai 5% ya di sini aja. Oke teman-teman seperti itu ya. Karena ini DPD trap hati-hati aja. Oke, untuk STA seperti itu ya. Posisi di DPD trapnya murah lah teman di situ ya, murah-murah. Posisi murah dan standarnya sini aja nanti ya, targetnya ke angka 918 karena kecenderungan di situ pasti kejemput. Jadi cenderung dia dijual di harga murah, di harga tengah ke bawah. Dan dia dibagi lagi dua dari tengah antara tengah murah ya sama murah di sini. Kalau mau ngambil di bawah aja di angka 725 teman-teman ya. Kalau nggak pas nanti deh ke habis DPD trap tunggu sampai MA penyebakan dan menuju ke atas ya. Oke, sudah mulai bagus cuma sayang banget DPD trap ini. Sayang banget itu teman-teman ya. Lanjut ada BDKR. BDKR udah mulai bagus teman-teman nih. Kita lihat BDKR posisi dulu deh ya. Terus lihat posisi teman-teman ya. Wih, udah murah teman-teman, udah jauh di bawah. Dan ya target udah sampai ke harga mentok ya 1.000. Ini 36 masih punik murah fundamental. Di bawah harga IPO. BDKR kita cek BDKR. Wah, ini sudah berapa? 2003, 2003, 2024, 25. Ya, belum ada harga wajarnya teman-teman ya. Belum ada harga wajarnya. Pan utama. Wis, PRS-nya 132 keren nih milik bandar teman-teman di sini nih. Ya, PRS-nya 132 nih bandar yang punya teman-teman ini. Ya walaupun sini fundamental ternyata di sininya terlihat jelas. Jadi bandar teman-teman ini mah ya. Grafik ini milik bandar teman-teman ya. Jadi nanti kayak gini teman-teman ya, kalau dia 132 itu di atas 100 sini ini. Bisa jadi kalau yang sudah lama, emiten sudah lama ataupun baru, ketika sini melihatnya di atas 50, udah dipastikan dia milik rata-ratanya kan segitu teman-teman, artinya milik bandar. Contohnya di sininya kecil, tapi pas teman-teman lihat LK-nya, tiba-tiba PR ratio ini besar. Nah ini udah peak milik bandar juga teman-teman. Jadi antara PR ratio yang ini sama PR ratio yang rata-rata teman-teman ya. Nah sudah dipastikan kalau sudah gede seperti itu milik bandar ya. Udah pasti ini adalah milik bandar. Udah mulai bagus, dia sudah lepas daripada harga paling titik terendahnya. Tapi dia meninggalkan jejak. Ingat teman-teman, suatu saat juga dia akan ke sini lagi nanti kalau dia tidak bisa dilewati kembali, posisi lagi uptrend ya. Soalnya MA20 masih berada di bawah MA10 dan di bawah candle ya. Kita gedein dikit deh, saya juga penasaran teman-teman. Ini lagi ada dalam perjuangan ya. Wah, di sini tidak ada tanda kenaikan teman-teman. Keren amat sih bandarnya teman-teman. Malah sini ada tanda penurunan ya di angka 108.105 ya. Selama dia tidak jebol area MA20 ataupun lebih dikit, cenderung masih aman ya.
Tapi kalau sudah jebol supportnya 127 ya bisa ke tanda penurunan dong di angka 119 teman-teman ya. Tapi ingat, ini sudah mulai diisi sih, Bandar Lokal sudah ngisi sini nih. Tanggal 27 Mei. 27 Mei kita lihat domestik. MG udah masuk teman-teman ya. Foreign sudah masuk hari ini nih. Ya, gedein dulu di sini. Nah, 3 hari tanggal 02. Di bulan Juni ini nih sudah ngambil si Foreign. Siapa Foreign yang ngambil? Cek. Ada CC 22.000. Kita groskan CC jual 12 ngambil 35, artinya punya barang. AK juga masih punya barang ya. Oke, teman-teman yang paling banyak ya, seperti biasa CC itu ngumpulin barang, markup harga dan jualan. Saya pikir sih ke level sinilah 159 bisa ya. Bahkan kalau ke tanda kenaikan ke 199 akan lebih keren lagi gitu kan. Nah, saya tidak punya di sini teman-teman tanda kenaikannya. Ya, karena sudah ditutup kan di sini. Di angka 139. Nah, tinggal ini doang tanda kenaikannya ya, 199 atau 200. Targetnya di angka 230 ya. Lebih dikit situ, ini lagi posisi murah, teman-teman. Ini lagi posisi murah, harga di bawah, diakumulasi sama bahan koren. Secara teori harusnya bisa. Tinggal nunggu smart money doang nih. Ya, smart money ini belum secara signifikan. Ada tinggi dikit aja. Aduh. Dari pasnya kan dikit tinggi dikit ada kenaikan lumayan, teman-teman. Ya, teman-teman, untuk si BDKR bagus ya. Pungutannya lagi mulai bagus, bandar lokalnya sudah akumulasi. Koren pun demikian dan smart money-nya yang belum masuk secara signifikan. Kalau mau nunggu ya smart money masuk signifikan, tinggal masuk di situ aja, posisi lagi uptrend, teman-teman untuk sekarang ini. BDKR bagus ya. BSML, kita cek BSML ya. Bintang Samudra. Posisi lagi bagus juga teman-teman BSM per hari ini ya. Ini tinggal nunggu konfirmasi aja teman-teman nih. Tanda penurunan pas banget di tanda penurunan dipantulkan ya. Tinggal tunggu konfirmasi CMA 10-nya kelihatan aja teman-teman ya. Soalnya si bandar lokal sudah mulai akumulasi per hari ini. Nih. Kita cek bandar lokal untuk hari ini siapa bandar lokalnya. Basuk gede teman-teman ini. Yang 4 ya. Ada FS 1,7 miliar. MG 80 juta aja. JP sama YO sudah mau jadi pengiring nih. Wah, udah bagus teman-teman ya. Nah, ketika ada pengambilan, ada kenaikan dikit, lumayan lah teman-teman ya. Jadi posisi si bandar lokal sudah mulai ngambil, tapi foreign cenderung masih jualan dikit-dikit. Smart money kalau sudah mulai ngambil nih ya, sudah mulai bagus di sini nih. Ya, ada jualan sedikit tapi tidak signifikan. Nah, ini sudah mengambil lagi dikit. Mudah-mudahan bisa teman-teman ya. Tanda kenaikan ada di angka 77 dan targetnya yang terdekat di angka 82. Ya, BSML kita cek BSML posisi di mana. Ini kalau sudah sideways begini tinggal tunggu pemetiknya aja ya. Pemantik bukan pemetik, pemantiknya ini. BDKR BSM itu posisi murah banget. Murah banget, teman-teman, murah banget. Target harga murah 400 kalau ketinggian. Nah, standarnya di sini nih. Di angka 180 juga sudah cukup ataupun di angka 154 sudah cukup, teman-teman ya. Kita lihat BSML posisi apa namanya? LK-nya. Jadi secara pundacat posisi murah banget ya teman-teman ya. Ya targetnya mau ke harga murah bisa asal tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu. Ini juga perhatikan dia belum pernah menyentuh harga overnya. Suatu saat dia akan melebihi sininya. Cuma teman-teman sabar aja. Tinggal sabarnya aja ya. Oke, teman-teman untuk BSMS seperti itu ya. Jadi lebih baik teman-teman naik targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Standarnya yang 180 aja soalnya ini standarnya di situ. Nah, ini lihat BSME Bintang Samudra Mandiri Lines. Kita lihat untuk LK-nya. PRS 24, rata-ratanya 24. Ya, berarti di harganya sekarang, teman-teman. Revenue-nya 58 ketika 1 ada penurunan. EPS-nya 2 perak, teman-teman ya. Harga wajar sudah dihitung, harga wajar sudah 72, teman-teman. Berarti emang di harga wajarnya sekarang, teman-teman. Jadi targetnya jangan jauh-jauh ya. Pungutan sudah mulai bagus, smart money juga sudah mulai ada, belum menjual secara signifikan. Bandar foreign juga yang jualan ya. Lumayan lah teman-teman, mudah-mudahan bisa sampai ke level 76. Posisi ini masih belum MA 10-nya masih berada di antara candle, di tengah-tengah candle. Tunggu sampai MA 10-nya berada kelihatan teman-teman ya. Kalau sudah kelihatan hilal, sudah kelihatan MA 10-nya, lihat arahnya. Kalau menuju ke atas, nah siap-siap aja teman-teman ya.
Karena si bahan loka sudah akumulasi. Lalu kalau akumulasi bahan lokanya kalian banyak 3 hari 4 hari mungkin itu akan terjadi kenaikan lumayan seperti sini nih. Kalau bahan loka sudah masuk ada kenaikan kan lumayan teman-teman. Oke teman-teman, BSML seperti itu ya, tinggal tunggu konfirmasi aja. Konfirmasi apa? MA10 nongol teman-teman. Ada kaki teman-teman, kaki. Ya, emiten kaki, emiten yang didowntrendkan. Artinya punya target utama 140, ini Y-nya CDR. Suatu saat dia akan memenuhi panggilan lagi ke listingnya. Tinggal sabarnya aja teman-teman ya. Biasa teman-teman, emiten yang didowntrendkan itu ada beberapa emiten yang sudah mulai berhasil. Ya tahun 2024, sekarang tahun 2025, kaki termasuk penelitian emiten tahun 2025 yang ketika listing dia langsung didowntrendkan. Suatu saat dia akan ke sesuatu lagi kok, teman. Tenang aja ya. Tinggal teman-teman sabarnya aja. Si Bandaloka sudah mulai ngambil dikit ya di sini nih ada nih Bandaloka ngambil dikit ya. Nah, ini yang paling banyak smart money. Jadi teman-teman ini kelihatannya dari sini kan teman kita XL, PD, YP. Ternyata XL, PD, YP itu bagian daripada smart money. Smart money ketika masuk perhatikan dibuka kerannya kan. Nah, ini mudah-mudahan sudah mulai masuk kembali teman-teman. Foreign bagaimana? Foreign ngambil keluar, cenderung keluar dia. Bandaloka ngambil tapi belum keluar, cenderung dia nahan aja, nahan sama barang. Smart money ternyata istilahnya ngambil terus ya, semuanya mulai bagus ya. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ini ke angka 140. Ini emiten yang dia didowntrendkan pasti ke sini teman-teman ya. Awal akhir ke sini ataupun nanti ke harga IPO-nya. Harga IPO 118. Nah, 118 teman ya. Mungkin bisa sampai ke 118 teman-teman ya. Kan ini ada gap, di sini teman-teman ada gap, terus di sini juga ada apa namanya? Harga si kepala merah teman-teman, targetnya teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan kalau yang mau keluar mah smart money sudah mulai masuk mungkin akan dibuka kerannya teman-teman. Manfaatin itu aja kalau teman sudah nggak kuat. Tapi saya pikir sih teman-teman yang punya harga 50-an atau suka dengan emiten 50-an, kaki adalah salah satu emiten yang wajib untuk saham 50. Karena kenapa? Kan kalau orang-orang yang suka 50 teman-teman cenderung saya pikir mereka itu orang-orang yang bersabar. Saya mengetahui sekali orang-orang saham 50 itu banyak pengikut update saham. Dulu kan saya saham 50 teman-teman. Sebelum update saham update saham ID itu nama sahamnya itu saham gocapan ID. Nah, itu teman-teman itu banyak yang suka dengan 50-an. Itu orang-orang tangguh dan bersabar, teman-teman. Tahu dia ini emiten yang pernah ke 50, dia nggak tinggi, pasti ke 50 lagi ngambil di 50. Nanti biasanya tidak jauh-jauh istilahnya tidak jauh-jauh jualnya, teman-teman ya. Ngambil berapa kali arah pun sudah bagus teman-teman ya. Apalagi kalau tahu sendiri teman-teman yang sering ke 50-an mah emiten yang seperti ini pasti dibeli, simpan aja udah. Suatu saat akan naik kok teman-teman ya. Suatu saat akan naik teman-teman. Oke teman-teman, tamat ya sudah 17 emiten yang saya bahas. Karena maksimal di tulisan untuk judul YouTube itu hanya 17 emiten ditambah IHSG untuk bagian pertama. Mungkin nanti kita akan bahas lagi emiten-emiten punya teman-teman yang lain ya. Harap bersabar aja teman-teman ya, karena harus menunggu gantian dulu ya. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan teman-teman ya. Dan terima kasih semuanya telah memberikan support ya, yang like, yang share juga terima kasih, yang menonton juga terima kasih sangat luar biasa, yang telah memberikan sabar juga luar biasa. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.